Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petri Yulianda dengan NIM 2414401002 dari tingkat 1 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk belajar memahami tentang sistem kardiovaskuler. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem kardiovaskuler? Yuk simak video berikut. Jadi, sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi mengangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus ataupun bakteri. Nah, fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Nah, penggolongan sel darah terbagi menjadi dua, yaitu sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Bentuknya bikonkav serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin, mengandung protein, zat besi, dan globin. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding, kapiler, atau diapedesis. Penjelasan selanjutnya yaitu jantung. Nah, jantung adalah organ otot berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh, yang kedua, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, yang ketiga, membuang karbon dioksida dan limbah metabolisme tubuh, yang keempat, mengontrol irama dan kecepatan detak jantung, yang kelima, menjaga tekanan darah, yang keenam, mencegah percampurannya darah kaya oksigen dengan darah yang rendah oksigen. Jantung memiliki 4 kutub, yaitu yang pertama kutub pulmonal yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke pembuluh arteri paru-paru. Yang kedua ada kutub aorta yang mengatur aliran darah dari bilik kiri ke pembuluh aorta dan berkelanjut ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada kutub bikuspid yang berada di antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang keempat ada triskuspid yang berada di antara serambi kanan dan bilik kanan. Selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama pembuluh darah arteri, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah vena atau pembuluh balik, merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, yang termasuk pembuluh darah yang memiliki ukuran kecil sebagai perpanjang arteri dan vena kapiler, akan saling berkaitan dan membentuk percabangan yang rumit. Berikut adalah mekanisme sistem kardiovaskuler. Yang pertama, jantung berdetak dari ventrikel kiri, memompa darah dari ventrikel kiri mengalir ke aorta. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar. Dari aorta masuk ke arteri atau yang disebut dengan arterior. Dari arteri diproses ke seluruh tubuh. Setelah diproses ke seluruh sisa metabolisme karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir ke vena. Vena terbagi menjadi dua, yaitu
vena interior dan vena superior. Vena interior dari bagian bawah tubuh ke jantung dan kemudian superior dari atas tubuh ke jantung. Setelah masuk ke vena superior dan interior, masuk ke atrium kanan yang menerima darah. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan melalui kutub tricus vidalis. Dari atrium kanan ke ventrikel kanan dipompa darah ke paru-paru atau pulmonalis melalui pembuluh darah arteri atau yang disebut dengan arteri pulmonalis. Masuk ke alveolus. Proses difusi karbon dioksida dikeluarkan, oksigen dimasukkan. Darah yang kaya oksigen dialirkan ke vena pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen dibawa ke jantung dan diterima atrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian dibawa ke ventrikel kiri dan dipompa. Nah, begitulah proses mekanisme sistem kardiovaskuler. Demikian materi yang saya sampaikan tentang sistem kardiovaskuler. Maaf bila ada kesalahan karena saya di sini masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.